Adik-adik, kita mau uh, bernyanyi dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ketika kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan dalam IHMPT online pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin sertai Tuhan ibadah IHMPT ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kamu serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 133, ayat yang pertama hingga ketiga. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ketiga. Kakak boleh minta tolong Riana buat bacain Mazmur Pujian bareng kakak? Boleh, Kak. Oke. Nanti kakak baca ayat yang menjorok keluar, Riana baca ayat yang menjorok ke dalam ya, Dek? Iya, Kak. Siap. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih, Dek. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu dari PKJ 115, Kesiapan Hati ke Tuhan.
Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu yuk Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul itu setelah apa? Ada yang tahu? Kisah Rasul berapa, Kak? Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Oke. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul berapa, Kak? Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Sampai berapa, Kak? Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Satu perikop ya, judulnya tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh dibangunkan dari tempat tidur kami. Kami memilih untuk berada di dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Ketika masih banyak pilihan lain, tapi kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Kami mau undang Allah Roh Kudus di tempat kami masing-masing agar kami boleh mengerti akan apa yang ingin Kau sampaikan. Diamkan suara-suara lain yang mengganggu kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita baca. Ini ada berapa ayat? Ada 5 ayat ya. Ada 5 ayat. Kasih minta tolong Jonathan baca ayat yang ke-12. Daryl baca ayat yang ke-13. Terus Benaya baca ayat yang ke-14. Brian baca ayat yang ke-15. Dan Gabriel boleh baca ayat yang nomor 16. Saya pulang ya. Jonathan baca ayat yang nomor 12. Daryl baca ayat yang nomor 13. Benaya baca ayat yang nomor 14. Brian baca ayat nomor 15. Sama Gabriel Bintang boleh baca ayat yang 16. Oke, kita mulai dari Jonathan, Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Oke, terima kasih adik-adik yang udah membantu Mas untuk bacain ya. Oke, hari ini kita bicaranya tema besarnya seluruh GPIB Sejahtera, PLK PT GPIB Sejahtera mau di Aceh sampai di timur. Itu tuh kita bicara soal teruna pembawa damai sejahtera. Di mana teruna pembawa damai sejahtera ini kita bicara soal sikap. Kak Steve, boleh ini ya, mute dulu ya teman-teman yang lainnya. Nanti kalau giliran ngobrol atau ngomong sama Kak Steve nanti dinyalain. Oke. Kita bicara soal teruna pembawa damai sejahtera. Nah, adik-adik, kalau kita ngomongin soal bawa damai sejahtera, berarti itu adalah kayak kita nih, kita ngebawa
buku pelajaran hari Senin. Misalnya hari Senin kita pelajarannya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita bawa buku matematika, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di dalam tas kita. Berarti apa? Kita punya di rumah, kita punya buku itu. Kita punya buku matematika, kita punya buku bahasa Inggris, kita punya buku bahasa Indonesia, kita punya di rumah, lalu kita bawa ke sekolah. Karena apa? Karena hari itu pelajarannya 3 pelajaran itu, 3 mata pelajaran itu. Berarti kita punya buku itu. Berarti kalau kita bawa damai sejahtera, berarti kita punya damai sejahtera itu. Jadi jangan pernah ngomong, saya bawa damai sejahtera, Kak. Saya mau sebarin damai sejahtera ini, tapi saya sendiri nggak punya damai sejahtera lah. Terus kamu mau ngasih damai sejahtera punya siapa? Punya orang lain, mau minjem punya Kak Aleta, mau minjem punya Kak Astrid. Enggak kan? Tapi kita sendiri punya damai sejahtera. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang damai sejahtera, latar belakang kisah para Rasul 5 ini adalah kejadian sebelum Saulus. Nah, Saulus itu kan berubah namanya jadi Paulus. Kayak Abram berubah nama jadi Abraham. Saulus, ketika dia masih bernama Saulus, dia adalah orang yang intelektual, dia orang yang pintar, tapi sayangnya dia menggunakan kepintarannya itu untuk membasmi, untuk membunuh, untuk mengejar-ngejar orang Kristen. Pada saat kisah para Rasul 5 ini, Saulus belum berubah menjadi Paulus. Saulus belum bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan di Damsyik. Jadi, Saulus belum ketemu sama damai sejahtera. Oke, saya ulang lagi. Saulus belum berubah nama menjadi Paulus. Saulus belum bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan. Dan berarti Saulus belum punya damai sejahtera. Dan dimanapun Saulus berada, dia ngejar-ngejar murid Tuhan Yesus, dia ngejar-ngejar pengikut Tuhan Yesus, dia belum punya damai sejahtera. Oke, nah kenapa saya bilang gitu? Karena damai sejahtera itu adanya di dalam Yesus. Damai sejahtera itu adanya di dalam Allah. Damai sejahtera itu adanya di dalam Roh Kudus. Oke, ketika kita nggak ada berada di dalam Tuhan Yesus, ya berarti kita nggak ada damai sejahtera. Nah, berarti kita nggak ada di dalam damai sejahtera. Kita nggak punya damai sejahtera. Nah, kalau kita nggak punya damai sejahtera, jangan ngomong sekali-kali kita bakal bawa damai sejahtera. Kak, saya mau nyebarin damai sejahtera, Kak. Saya mau nyebarin virus perdamaian, Kak. Lah, kitanya aja nggak punya damai sejahtera, terus kalian menyebarin apa? Jadi kan simpelnya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman boleh belajar soal bahwa damai sejahtera di dalam firman ini adalah di mana rasul-rasul pada saat itu berani masuk ke bait Allah. Berani masuk ke bait Allah berarti dia berani dan siap untuk konsekuensinya diambil atau ditahan sama orang-orang yang benci sama pengikut Kristus. Salah satunya Saulus. Tapi kita nggak bicara soal Saulus. Kita bicara soal murid-murid Tuhan Yesus yang di sini salah satu yang disebutkannya adalah Petrus. Mereka mengejar, mereka ada di dalam bait Allah dan mereka memberikan banyak mujizat. Bahkan dalam firman Tuhan hari ini bilang orang-orang sakit itu datang supaya siapa tahu bayangannya Petrus, ini cuma bayangan loh. Belum Petrus, belum tangannya. Siapa tahu bayangan Petrus mengenai kita. Ayat yang ke-15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Itu berarti apa? Orang-orang ini mengimani bahwa cuman bayangan Petrus aja dia bisa sembuh. Jadi dia nekat untuk berbaring di jalanan, Petrus lewat, siapa tahu kalau dulu kan, kalau sebelumnya waktu Tuhan Yesus masih ada satu orang wanita yang sakit pendarahan bertahun-tahun, dia cuma megang jubahnya aja, gitu.
dan dia disembuhkan. Nah ini orang-orang yang berbaring siapa tahu kelewatan sama bayangannya gitu. Bayangan Petrus misalnya mataharinya ada di sebelah kiri, berarti bayangan Petrusnya ke kanan. Siapa tahu, nah bayangan. Berarti apa? Petrus di sini punya dampak yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekitarnya yang sakit, yang sedang butuh mujizat, itu tuh mengimani kalau Petrus bisa menyembuhkan dia dalam kuasa nama Yesus. Yang berarti poin yang pertama apa? Dia Petrus atau kita anak-anak Tuhan Yesus, kita punya dampak. Jangan cuman apa? Jangan cuman jadi adik-adik atau kakak-kakak lain yang sombong. Jangan cuma jadi anak-anak yang ngerasa dirinya hebat atau ngerasa anak-anak yang dirinya pintar. Kak Steph, suara Kak Steph masih kedengeran ya? Oke, kembali lagi. Kita harus punya dampak. Dampaknya itu apa? Dampak positif sama dampak negatif. Ya. Orang jadi kesel sama kita. Orang-orang jadi marah sama kita. Nah, itu kita punya dampak negatif. Jadinya apa? Kita hilangin. Oke, kita hilangin dampak itu. Dampak yang positif adalah orang-orang senang sama kita. Ada nih misalnya Daryl atau misalnya Riel, ini tuh orangnya humoris. Nah, itu tuh dampak positif deh. Jangan pikirin dampak positif itu kita harus menjaring manusia untuk ikut sama Tuhan. Wah, oke, itu benar. Cuman itu terlalu jauh. Ya. Dengan kapasitas kita aja. Misalnya, Daryl jago main bola. Atau Daryl jago main badminton. Orang-orang jadi, saya mau tim sama dia. Saya mau tim sama Daryl. Karena apa? Karena dia jago. Itu dampak deh. Itu dampak yang luar biasa. Tapi jangan sampai, saya nggak mau main sama Daryl. Saya nggak mau main sama Riel. Saya nggak mau main sama Benaya. Kenapa? Soalnya dia orangnya egois. Dia nggak mau bagi-bagi. Atau dia orangnya sombong. Atau dia orangnya nyebelin. Hati-hati deh. Ketika udah ada orang-orang yang menyebutkan hal-hal kayak gitu, itu teguran buat kita. Dan kita untuk introspeksi diri, kita ambil. Kita jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Gitu. Berarti kita udah berdampak negatif. Kita ilangin dampak negatif kita. Kita masukin dampak positif kita. Oke? Kayak Petrus. Dimanapun dia berada, dia dikejar-kejar sama orang-orang. Kenapa? Karena dia punya dampak positif untuk orang-orang yang butuh mujizat. Gitu. Yang kedua adalah para rasul ini, dia berani masuk ke dalam bait Allah. Udah tahu mereka tuh dicari-cari, udah tahu mereka tuh dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi apa? Mereka tetap ada di bait Allah. Yang menunjukkan apa? Saya berani mati untuk Kristus. Saya berani menanggung semua resiko untuk Kristus. Oke, berarti apa di sini? Kita punya identitas. Kak mau kasih tahu ke adik-adik yang baru peralihan PAPT, jargon kita atau mungkin dari dulu kita sudah menanamkan bahwa nggak ada yang namanya pencarian jati diri. Dunia boleh mengatakan pencarian jati diri itu ada di usia-usia SMP, SMA. Kak mau bilang hari ini, nama Kristus, anak-anak Kristus, nggak ada yang namanya pencarian jati diri. Karena sejak dari kandungan kita sudah dipilih. Berarti kita udah bawa jati diri Kristus. Jati diri Kristus adalah penuh kasih,
taat, setia, banyak lain hal yang kita pelajari. Ya, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya cari-cari jati diri. Yuk kita ngerokok karena kita nyari jati diri, nggak ada. Kita coba bolos-bolos, kita nyari jati diri, nggak ada. Nggak usah pakai alasan untuk berbuat buruk dengan alasan mencari jati diri, nggak ada. Karena jati diri Kristus ada di dalam kita. Oke, poin yang kedua berarti kita harus punya identitas diri. Rasul-Rasul Paulus berani datang masuk ke bait Allah, berarti dia menunjukkan, nih, kalian mau nyari saya, kalian mau bunuh saya, kalian mau bantai saya, nih, saya ada di sini. Saya punya jati diri Kristus. Dan saya nggak menolak lagi. Saya nggak menyangkal lagi. Saya hadir di sini. Nih, saya datang ke bait Allah. Kalau di sini ditulisnya di Serambi Salomo. Itu ada di bagian bait Allah, namanya Serambi Salomo. Dia datang. Dan dia melakukan banyak mujizat. Jadi jangan pernah takut. Jangan karena kalian ada di tempat umum, kalian mau makan, terus kalian malu untuk berdoa. Untuk tutup mata, terus untuk berdoa. Tuhan berkati makanan ini, terima kasih Tuhan, amin. Kalian malu untuk itu. Berarti kalian nggak berani untuk menunjukkan jati diri Kristus. Kalian nggak berani untuk menunjukkan identitas kalian sebagai orang Kristen. Cuman gara-gara di tempat umum yang mayoritasnya bukan Kristen, terus kita malu untuk berdoa makan. No. Tunjukin. Saya ini anak Kristus. Mungkin hari ini saya menderita. Tapi suatu saat nanti, saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya, Daryl ini anakku. Silakan masuk. Ya, Gabriel ini anakku. Silakan masuk. Ya, Grace ini benar anakku. Silakan masuk. Karena kamu sudah mengakui aku di dunia, maka aku akan mengakui engkau di sorga. Oh, ketika kalian nggak mengakui Kristus di dunia, jangan berharap kalian diakuin sama Kristus di sorga. Ini siapa ya? Karen Steviola siapa ya? Saya nggak kenal dia tuh. Dia nggak pernah mengakui saya di dunia. Maka saya juga nggak kenal dia di sorga. Waduh, selesai. Jangan sampai kayak gitu ya adik-adik ya. Identitas diri kita harus tunjukin. Kita orang Kristen tunjukin. Kamu agamanya apa? Saya agamanya Kristen. Jangan takut adik-adik. Sebelum makan, berdoa dulu. Walaupun lingkungannya bukan lingkungan orang Kristen semua. Makan harus berdoa dulu ya, berdoa. Oke, yang ketiga, yang paling penting dalam perikop kita hari ini adalah harus membawa damai sejahtera. Ketika kita sudah mengakui identitas kita sebagai anak Kristus, oke, level 1 udah masuk. Level 2, kita harus punya dampak. Kita harus punya dampak. Dampak yang harus menjadi damai sejahtera buat orang lain. Balik lagi ke perumpamaan ke awal yang tadi, kita punya buku matematika, kita bawa ke sekolah. Kita punya damai sejahtera, kita bawa ke lingkungan sekitar. Jangan bicara soal damai sejahtera dibawa ke gereja, kita berkhotbah di gereja, mungkin belum waktunya. Tapi kita damai sejahtera kita bawa ke keluarga kita. Misalnya mama atau papa lagi punya pikiran, lagi stres, apalagi banyak pikiran, sehingga bawaannya marah-marah di rumah. Kita jangan ikutan marah-marah. Kita bawa damai sejahtera. Misalnya apa? Kita nurut aja. Disuruh makan ya makan. Disuruh beliin minyak, beliin minyak. Karena apa? Itu yang membawa damai sejahtera buat orang tua kita. Nggak nambahin beban. Oke. Adik-adik ada yang mau ditanyain mungkin? Jadi jangan lupa ya untuk tetap membawa damai sejahtera. Oke. Ada yang mau ditanyain? Adik-adik? Jonathan di sini pasti melihat Raisen. Apakah diri mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ya, Pak. Oke. Adik-adik ada yang mau ditanyain lagi?
Kasrit ketawa-ketawa mungkin ada yang mau disampaikan, Kasrit? Kayaknya bawa damai sejahtera sekali, senyum-senyum. Kak Catherine? Kak Catherine, ada yang mau ditambahin? Kak Ola? Daryl, ada yang mau bertanya? Ria, Benaya? Oke. Kita tutup pelayanan firman kita saat ini dengan satu pertanyaan simpel. Oke, pertanyaannya adalah, hari ini kalian mau membawa damai sejahtera dengan cara seperti apa? Kalau Kasef bakal membawa damai sejahtera dengan cara nurut sama orang tua. Oke? Kasef mau tanya satu-satu. Siapin jawabannya ya. Kalian mau membawa damai sejahtera hari ini dengan cara apa? Kak Ola dulu deh. Jadi contoh deh, kita kakak-kakak layan. Kakak layan, kira-kira ini kan kakak-kakak layan ini statusnya masih pada anak semua. Belum ada yang menikah. Kalau Kasef lihat di sini kakak layannya belum ada. Jadi statusnya masih anak. Kak Ola, mau bawa damai sejahtera hari ini satu aja. Apa tuh Kak? Kalau aku mau senyum sama setiap orang yang ketemu sama aku. Mantap. Kalau Kak Catherine mau damai sejahtera apa nih Kak hari ini Kak? Mau ngomong atau jaga perkataan, pokoknya perkataan yang bagus, nggak nyakitin orang. Benar. Susah ya untuk menjaga omongan. Kak Astrid, mau bawa damai sejahtera apa nih Kak hari ini? Mau jaga emosi Kak supaya nggak marah. Nggak kedengeran nih. Oke. Mau jaga emosi ya supaya nggak marah ya. Berarti kita tahu ya kalau karakternya Kak Astrid berarti suka marah ya selama ini ya. Enggak ya. Oke. Daryl. Daryl. Sebelum ke Daryl, Kak Astrid mau sebentar Daryl. Kak Astrid mau yang kakak-kakaknya dulu nih. Kak Aleta nih. Nah, Aleta. Iya Kak. Iya Kak. Mau bawa damai sejahtera apa nih Kak hari ini Kak? Mau terus bantuin mama, terus kalau lagi ngebantuin gak marah-marah. Oke, nice. Ya saya mau bawa damai sejahtera apa hari ini, Dek? Ya selalu sabar gitu. Selalu sabar ya. Lup, hari ini membawa damai sejahtera apa, Lup? Jaga perilaku, Kak. Hah? Apa? Jaga perilaku. Jaga perilaku, betul. Brian mau damai sejahtera apa hari ini? Mau jadi rajin Menjadi apa? Rajin gitu. Jadi rajin ya. Oke. Riana mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau bawa apa hari ini untuk damai sejahtera? Bantu-bantu orang aja sih, Kak. Bantu-bantu orang ya. Oke. Benaya? Nurut sama orang tua, Kak. Nurut sama orang tua ya. Oke. Zafdiel. Mau bawa damai sejahtera apa dia hari ini? Tidak bermalas-malasan. Tidak bermalas-malasan. Oke, mantap. Oktama. Ya, Kak. Ya, mau bawa damai sejahtera apa hari ini, Dek? Apa nih? Jadi anak rajin, Kak. Jadi anak rajin, bener ya. Didengar loh sama orang tuanya. Terus Rial mau apa nih Rial? Jadi anak yang baik Kak. Jadi anak yang baik ya. Jonathan nih rajin nih yang tidak melawan orang tua. Mantap.
Jonathan rajin nih, kakaknya belum datang, dia udah datang. Kakaknya harus contoh Jonathan nih. Daryl, nah Daryl, apa deh? Mendengarkan nasihat orang tua, Kak. Mendengarkan nasihat orang tua ya. Ada lagi yang belum disebutin? Ada lagi yang belum ditanya? Kastef lihat sih semuanya udah ditanya ya. Oke. Nah, ingat adik-adik, semua yang diperkatakan itu adalah yang tercatat di bumi, tercatat di surga. Kalian mengatakan hari ini tentang pembawaan damai sejahtera, nurut, orang baik, jadi bantu orang di surga. Hati-hati ketika kita sudah ngomong, kita sudah membicarakan, kita sudah mengatakan, berarti kita harus melakukannya. Minimal hari ini kita melakukan hal-hal yang tadi kita bilang. Oke? Selamat menjadi pembawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan mendengarkan janji dari kami semua ya Tuhan untuk hari ini membawa damai sejahtera dengan satu hal yang tadi sudah kami sebutkan. Mungkin hal itu kecil bagi kami ya Tuhan dibandingkan 24 jam yang Tuhan berikan. Tapi kami mau menggunakan itu, kami mau melakukan itu sebagai perwujudan bahwa kami bisa membawa damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Asef kembaliin lagi ke Kak Ola. Adik-adik, kita mau respon firman Tuhan yang udah kita dengar tadi. Kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Pokok-pokok doanya kayak biasa. Orang tua, adik-adik di masa studinya, PT, terus gereja, bangsa dan negara. Ada lagi mungkin adik-adik yang lagi sakit atau orang tuanya lagi sakit. Mau didoain. Kakak mau minta tolong Benaya buat berdoa temenin Kastef, bisa deh? Bisa, Kak. Oke. Pokok-pokok doanya kayak tadi ya, Ben, nggak ada pokok doa tambahan. Adik-adik kakak. Itu aja, ntar ditutup sama Kastef ya, Dek. Ya, Kak. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang berlimpah yang selalu menyertai kami hari demi hari. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Barangkali di antara kami, orang tua kami ada yang sedang sakit Tuhan. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki dan umur panjang, serta kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bergabung dalam ibadah PT kali ini karena sakit, Tuhan. Jamaah mereka, Tuhan,
berkati mereka Tuhan, supaya minggu depan atau lain waktu kami bisa berkumpul lagi di ibadah PT bersama-sama tanpa ada yang kurang suatu apapun. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang dimana PPKM masih diterapkan di beberapa kota, lalu kasus COVID masih melonjak Tuhan. Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Kiranya bangsa ini bisa menjadi bangsa pilihan Tuhan, dan kiranya COVID-19 dapat berlalu dari bangsa ini Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah dari mulai presiden, menteri-menteri Tuhan, berkati kiranya mereka senantiasa Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kami, rakyat-rakyat Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, yang dalam masa pembangunan Tuhan, kiranya memberkati gereja kami, supaya nanti kami bisa beribadah kembali dan berkumpul di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Masjid, terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersekutu, mendengarkan sebagian firman Tuhan, boleh bicara soal pembawa damai sejahtera, biar kami menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera. Kami tidak lagi sibuk untuk mencari jati diri, karena kami udah tahu jati diri kami adalah jati diri Kristus. Tapi kami ingin sibuk untuk membawa damai sejahtera Tuhan di dalam setiap lingkungan kami. Dunia terlalu luas ya Tuhan, tapi kami mau belajar dari keluarga kami, dari lingkungan terdekat kami sendiri ya Tuhan. Kami ingin menjadi pembawa damai sejahtera buat hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk PLKPT dimanapun, baik dari ujung barat sampai ujung timur. Kami bersekutu bersama ya Tuhan di waktu yang sama. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk PLKPT, kami boleh saling bersinergi, kami boleh saling memberikan kekuatan, memberikan penguatan bagi kami semua ya Tuhan, di mana terasa sulit ya Tuhan untuk berada dalam ibadah online terus-menerus, karena kami merindukan untuk bertemu bersama dengan adik-adik kami, bersama dengan kakak layan kami dalam satu ruangan, di mana kami boleh bersekutu, tertawa bersama, memuji nama Tuhan bersama. Tapi bukan berarti kami tidak bersyukur ya Tuhan dengan kondisi yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa agar online dimanapun berada itu boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan selalu sama ya Tuhan, baik itu di onsite maupun di online. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya Tuhan boleh rencanakan, Tuhan sudah memulai, Tuhan juga pasti akan mengakhiri pada suatu waktu nanti ya Tuhan. Kami percaya itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, mulai dari lingkungan terdekat keluarga kami, sampai lingkungan-lingkungan yang kami jangkau dengan online di sekolah ataupun di tempat permainan atau di tempat manapun ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera, agar kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan boleh pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mungkin saat ini kami belum mengerti akan firman yang Tuhan boleh sampaikan, tapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menanamkan, Roh Kudus Tuhan yang menumbuhkan, dan biar kami boleh berbuah dengan lebat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk segala aspek kehidupan kami, mulai dari orang tua kami, mulai dari bangsa negara kami, mulai dari diri kami sendiri juga ya Tuhan. Kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Yesuslah yang menjadi jawabannya. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar adik-adik.
Dan jangan lupa untuk tambahin juga angka 22 di belakang nominal. Kalau 5.000 berarti berubahnya jadi 5.022. Atau kalau enggak, adik-adik juga boleh titipin ke orang tua buat disatuin ke gereja. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2, Ku Beri Persembahan. Jadi kita mau menyerahkan persembahan yang udah kita kasih dalam doa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah Tuhan persembahan itu boleh menjadi persembahan yang harum demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini juga Tuhan boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang udah hadir ya. Untuk warta PT kita masih belum ada info apa-apa. Jadi kita belum ada ini ya, onsite ya. Kita masih belum ada onsite. Jadi kita masih online aja, masih belum tahu. Kasih mau nanya dong ke yang sekolah nih, udah ada kabar kah yang sekolah bakal masuk ke sekolah gitu onsite atau masih online aja? Ya saya masih online aja. Masih Kak. Belum ada kabar sama sekali untuk onsite ya? Belum. Sekolah lain juga kayak gitu ya? Oktama juga sekolahnya masih online? Apa Kak? Sekolahnya kamu masih online? Iya masih Kak. Belum ada kabar untuk kapan bisa masuk ke sekolah? Belum. Oh, oke. Berarti kalau kondisinya masih belum bisa sekolah, berarti PT juga, PA juga masih belum bisa datang ke gereja, padahal ruangannya udah ada ya. Cuman kita masih berdoa ya, kita bawa dalam doa, terus warta PT-nya, kita berdoa untuk bangsa negara ini, tolong dalam seminggu ke depan, tetap berdoa untuk kelangsungan bangsa ini, jangan ada perpecahan, jangan ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan. Ya, karena sekarang media sosial terlalu jahat ya untuk menilai seseorang, untuk membuat perpecahan itu dengan mudah. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, mau itu Facebook, mau itu Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, apapun itu, ketika kalian mengikutinya, kalian jangan lupa bawa damai sejahtera. Jangan bawa perpecahan. Jangan bawa hal-hal yang menyakiti orang lain. Oke? Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan datang lagi. Linknya bakal di-share sehari H-1 biasanya. Hari Sabtu ini ya. Kita bakal share. Kita ketemu lagi minggu depan.
Dan adik-adik kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Terima kasih. Jangan lupa membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kalian berada. Ingat janji kalian tadi, hari ini kalian bakal membawa satu damai sejahtera dalam hari kalian yang tadi sudah terucap, itu akan terikat juga di surga. Ingat ya, adik-adik, tetap lakukan itu. Jadilah anak-anak yang membanggakan Kristus. Kita tutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Adik-adik, marilah pulang dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi damai sejahtera Tuhan ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, hanya ke dalam nama Tuhan saja. Dan kami siap mempertanggungjawabkan iman kami menjadi anak-anak Kristus yang dibanggakan Tuhan. Dan adik-adik, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Selamat Datang hari lagi ya. Minggu. Selamat